Di NBA itu langkah pertama pada saat offense adalah lu eksplorasi kemampuan individu lu. Kalau lu mulai kelihatan mulai butuh, baru lu dikasih screen. Baru yang lain tuh agak bergerak. Nah kalau di waktu Piala Dunia beberapa negara Eropa gitu, begitu lewat garis tengah, itu setting tuh udah dimulai. Jadi mulai, lu nggak akan, jadi lu masuk ke area 3 point, langsung ada yang setting screen buat lu. Langsung yang di weak side itu mulai gerak untuk bikin pola apa segala gitu. Itu gitu. NBA ternyata enggak setelah gue pikir-pikir. Anjir, NBA kayak komedi gue sekarang. Maksudnya kayak lu nonton tinju sama lu nonton Smackdown. Lu nonton tinju tuh tinju tuh it's real gitu, kayak pak semua gitu. Kayak Smackdown gitu, ayo lu loncat ya gitu, lu samperin gue ya, ayo gitu. Jadi seolah-olah rasanya emang kayak satunya is a game, satunya is a show. Halo, ketemu lagi di Main Basket Podcast di studio. Sama gue Idan, sebelah sana. Adrian Dormika. Dan tamu kita, si anak hilang, anjir. Dimas. Mas, lu kemana Mas? Gua mau buka salon gua. Terus gua diundang. Gua ada bisnis sampingan salon tapi salon mobil. Goting. Siapa klien lu? Dipanggil ke Miami. Anjir, Jimmy maksudnya mau ngomongin rambutnya Jimmy. Imo. Gua paling gampang kalau buat Imo bisa gua. Tinggal dicatok. Gua enggak tahu itu diapain. Rebonding. Oh, iya rebonding. Dia pakai catokan, rebonding ya. Itu keren enggak Mas menurut lu rambut kayak gitu, Mas? Kalau dia pakai headband sih keren. Kalau main basket sih nggak kelihatan rambutnya. Enggak keren lah. Masih kiri, mana? Iya, makanya nggak keren lah, gila, nggak keren. Si kacau sih itu tutupin banget itu. Lo kalau band emo suka siapa? Tahun lu banget kan band emo tuh. Emo gua main MCR lah. MCR nggak ada lagi Emo. Siapa lagi? Paling keren. Kang Inan suka sausin. Kecapin. Sausin itu nama saus makanan. Sausin saus tiram. Iya, sausin saus tiram. Tapi kan waktu si Jimmy itu kan cuma buat foto aja kan. Media Day udah habis itu dari udah. Tahun lalu gitu dia. Balik lagi di bridge lagi sama dia. Gampang kayaknya. Tadi kita tuh sempat ngobrol ini sebelum mati lampu. Tadi sebelum mati lampu. Rambut paling keren. Tadi dia bilang rambut paling keren sepanjang masa NBA itu siapa? Tadi lu bilang siapa? AI, Allen Iverson. Gue juga suka rambutnya ini. Kalau tadi gue lupa bilang tadi. Sebenarnya Adrian itu siapa? Belum. Masih bingung. Gue tuh tadi Patrick Ewing. Sama gue juga suka rambutnya Kenneth Farid. Kenneth? Oh, oke. Ini kan panjang gimbal tapi diikat beneran di sini gitu. Bener dulu sih ini. Iya, Kenneth Farid. Dulu dari 90-an juga ada yang kayak begitu. Siapa yang gondrong aja 90-an? Brian Hill ya. Brian Hill ya? Yang gede center. Dari dulu udah kayak begitu rambutnya. Iya, panjang ke belakang. Iya. Gimbal beneran. Iya, bener gimbal beneran. Gue sampai nyari nih rambutnya siapa. Sampai sekarang Sam Perkins juga udah kayak begitu. Gimbal belakang gitu. Sam Perkins. Ya. Terus dulu tuh ada juga pemainnya Cleveland tapi gue lupa namanya Cleveland. Dia botak tapi sampingnya dibiarin tumbuh kayak profesor gitu. Iya. Kayak ada deh. Main Cleveland siapa gue lupa. Itu kalau kita searching di Google the worst hairstyle itu ada tuh. Iya, mereka kenapa ya gitu ya? Bingung gue. Apa enggak takin aja. Rambut muletnya Chris Mullin mulet enggak ya? Mulet tuh juga lumayan keren sih menurut gue. Mulet pemain Australia semua mulet tuh banyak tuh. Iya, tuh pas zaman mulet semua pakai mulet orang Australia itu. Iya. Tapi sayangnya kita. Siapa Adrian? Lu siapa? Gue sukanya yang rapi-rapi ya, si Derrick Rose. Derrick sudah gimbal. Belum sekarang, yang dulu. Yang apalagi yang habis dia comeback, yang agak panjang dikit, tapi nggak terlalu, agak panjang dikit lah, tapi masih basket lah hitungannya. Kalau rapi mah gue pikir tadi, kalau rapi itu kayak rambutnya Mark Price. Nah, Mark Price, John Stockton, Mark Price itu kan yang begitu. Orang kantoran gitu. Ah itu menurut gue kebanyakan kalau main lepek. Kayak Yuki Togashi ya. Iya makanya, tapi kalau Yuki nggak goyang. Oh iya itu ya. Yuki nggak goyang. Sini. Josh Giddey. Phoenix Suns yang dari Chicago. Allen. Siapa? Grayson Allen. Grayson Allen. Itu udah putih. Iya, makanya rapi banget kan. Udah putih rambutnya ya. Allen sih iya. Umurnya masih muda tuh. 30, rambutnya udah putih keren banget. Rapi banget. Kayak hakim. Tony Kukoc. Si kenal hakim. Tapi Mark Price inget gue yang kalau bapak-bapak kantoran tuh, lu tau Mark Price? Tahu. Sebelum ada LeBron, sebelum apa tuh legendnya Cleveland tuh Mark Price. Cleveland, abis itu ke Bulls sempet kan? Oh gue nggak inget, gue cuma inget dia di jagonya di situ.
3 point tuh dulu. Sebelum ada orang jago 3 point, paling jago 3 point Mark Price. Rapi banget ya. Gua pokoknya yang inilah, yang era-era NBA 2000-an tengah sampai 2011-an itu kan pada yang itu kan rapi-rapi tuh, rambutnya kayak gitu-gitu aja lah, gitulah. Enak maksudnya kelihatan tegas aja, kelihatan main gitu. Atau enggak sekalian botak kayak Michael Jordan gitu, Charles Barkley, Mario Busang. Itu gimana ya bisa keluar Mario Busang? Gue masih bingung itu botak kayak begitu itu bisa licin gitu. Tiap hari boy. Tiap hari ada salepnya. Tapi gue bingung waktu mainnya keringatnya turun semua ya. Iya pasti. Itu yang makanya mereka pakai itu kan. Headband ya. Tapi Michael Jordan nggak pakai headband ya. Charles Barkley juga nggak. Aneh. Tapi mereka NBA boy keringatannya semana sih? Iya pakai keringetan boy. Pakai dia minta handuk-handuk. Duduk dan dingin lagi. Bener. Gimana? Terus kita mau bahas apa sih? Mau bahas ini ya? Kita mau bahas ini ya? Kalau pemain IBL. Oh IBL rambutnya ya. Rambut. Siapa IBL rambutnya ya? Yang suka utak-atik rambut sih si Kelly dulu ya. Sampai Kelly yang suka warna-warnain rambut terus pelintir. Gitu loh. Terus yang suka warna-warnain rambut Rizal Falconi. Iya. Terus siapa ya? Nah, gua ada di Twitter gua dulu 2015 siapa? Gua komen tuh ada keren orangnya mohawk dulu. Terus kupingnya ditutup ada tindik. Oh alah. Temen gua ada. Siapa lagi ya? Rambutnya ya dia paling banyak rambutnya juga. Emang dia tadi ngarahin. Cuma kita ngomongin dia. Selain itu. Bukan orang itu ya. Siapa ya? Tapi kalau lu favorit rambut lu waktu itu yang mana boy? Lu kan pernah dari botak, pernah tipis, pernah mohawk tuh, bener mohawk kan? Iya, pernah di mohawk. Enggak susah sih. Lu pernah di kontrol juga kan? Paling enak sih botak sebenarnya. Paling ringan. Cuma gitu tuh susah sebenarnya. Iya. Gitu-gitu tuh susah. Tapi paling enak botak. Terus gue nanya, kenapa orang yang ditindik ditutupin gitu? Biar nggak luka. Kalau gue sih karena gede. Iya, kena sikut bisa luka. Oh, gue tahu. Kalau gue antingnya gue lepas. Iya. Dilepas boy. Cuma karena gede, gue takut jari masuk. Tapi waktu itu ini nggak dijahit ya, buat sampingnya lagi jahit ya? Enggak. Kan nggak gede banget. Kalau 20-an mili harus dijahit. Harus dijahit. Oh, keren. Anjir, waktu kita habis sama makanya hal-hal esensial ini. Dia yang paling banyak lah ganti rambut dulu. Tapi gue nggak pernah warna-warna. Ada nggak yang lebih banyak ganti rambut dari lu? Kelly warna diapain segala macam. Iya. Gue cuma pernah masa-masa Kelly kontrol sama warna doang sekali kan salah. Oh, Rico juga dulu ya kontrol seringnya. Kontrol. Iya, Rico. Ya, cuman nggak sebegitu. Thomas Teddy. Thomas tuh warnain. Warnain. Kalau lu nggak pernah warna dia? Nggak pernah. Warnain dong. Gak kuat. Gulali. Kayak Billy nanti, kayak Billy. Billy kita. Oh iya Billy. Kenal banget obrolan. Si kenal Billy siapa aja. Kita bahas NBA nih. Oh, udah mulai ya? Iya. Cuman gini. Gua nih nggak tahu. Gua mau curhat sedikit tentang bagaimana gue lihat gara-gara Piala Dunia sih sebenarnya. Iya sama nih, kacau nih. Gue nggak tahu, masih kan dulu sebagai jauh lah gitu, sangat memahami game ini dari sudut pandang pemain dibanding kita berdua ya. Gue itu gara-gara nonton Piala Dunia kan intensif gue nonton ya. Gue nonton intensif dari game 1 di Jakarta sampai game akhir di Jakarta. Lalu kemudian di Manila dari mulai perempat final sampai final tuh gue tonton. Gue baru menyadari betapa memang dulu udah tahu gitu, tapi karena intensif itu semakin menyadari anjir betapa NBA itu akhirnya memang dulu kan orang selalu bilang memang betul ya, NBA itu sangat mengandalkan bintang, 2 bintang lah, 3 bintang, 3 pemain bintang gitu. Sekarang gue semakin menyadari kenapa 2 bintang, 3 bintang itu jadi penting dalam sebuah tim NBA gitu, karena memang pada dasarnya dia main sendiri gitu. Tapi menang. Dan menang. Jadi gue sampai menyimpulkan begini Boyd. Gimana menurut kalian ya? NBA itu adalah kumpulan pemain-pemain terbaik di dunia ini. Itu satu. Dan ketika lu ngumpul sebagai para pemain terbaik di dunia, NBA itu memberikan kesempatan kepada lu untuk mengeluarkan semua kemampuan lu bebas. Yang penting statistik lu sesuai ekspektasi. Tapi kalau enggak, lu akan kecoret. Entah itu lu pindah liga ke Eropa, ke Jepang, sekarang untuk manapun. Karena gini, gue mulai merhatiin kayak Kyrie Irving misalnya. Emang mainnya gocek gitu. Dia NBA tuh membebaskan Kyrie dapat bola tuh ya udah offense dari area baseline defense sampai itu tuh yang lain nggak pegang bola tuh nggak apa-apa. Ya all around kan. All around, balik lagi dia tembak. Yang penting ketika dia melakukan itu, dia 20 poin per game, terus field goals-nya tuh 45% ke atas.
Jadi gue nggak tahu, lu gitu nggak? Dan gini, waktu Piala Dunia dan gua asumsikan ini juga terjadi pada basket pada umumnya di dunia selain NBA. Di NBA itu setelah gue nonton preseason nih kan ya, gue untuk menguji asumsi gue, kayaknya benar. Di NBA itu langkah pertama pada saat offense adalah lu eksplorasi kemampuan individu lu. Kalau lu mulai kelihatan mulai butuh, baru lu dikasih screen. Baru yang lain tuh agak bergerak. Nah kalau di waktu Piala Dunia beberapa negara Eropa gitu, begitu lewat garis tengah, itu setting tuh udah dimulai. Jadi mulai, lu nggak akan, jadi lu masuk ke area 3 point, langsung ada yang setting screen buat lu. Langsung yang di weak side itu mulai gerak untuk bikin pola apa segala gitu. Itu gitu. NBA ternyata enggak setelah gue pikir-pikir. NBA itu ternyata enggak. NBA itu lu datang ke depan, oke, 1 lawan 1 nih. 2 dribble, 3 dribble lu lewat, nggak bisa nembak, baru lu passing. Mau offense dan tiba-tiba ada 2 orang mau deket, baru lu screen. Gitu nggak dulu boy? Iya. Tadi pagi barusan sebelum kita bikin podcast ini, gue ngechat di grup terus lagi nonton cuplikannya preseason kan. Gue bilang anjir NBA kayak komedi gue sekarang. Maksudnya kayak lu nonton tinju sama lu nonton Smackdown. Lu nonton tinju tuh tinju tuh it's real gitu, kayak pak semua gitu. Kayak Smackdown gitu, ayo lu loncat ya gitu, lu samperin gue ya, ayo gitu. Jadi seolah-olah rasanya emang kayak satunya is a game, satunya is a show. Jadi FIBA ini game, ini itu show gitu. Jadi benar-benar semua ini penampil. Nah, ya tampilannya kayak Luka Doncic, Kevin Durant gitu, itu penampil terbaiknya. Yang lainnya ya cuma supporting cast aja gitu loh. Iya, dan emang berasa banget akhirnya saat kita lihat tuh kayak, oh iya ya, jadi saat 1-on-1 yang lain tuh memang nggak mau bantu. Nggak ada help defense, nggak ada. Maksudnya help defense-nya tuh benar-benar di terakhir nanti dia ngeblok prak gitu doang. Jadi kayak benar-benar jadi kayak show lagi kan. Udah prak tunggu. Oke. Gua menerima kalau para penonton nih bilang, "Lah lu kemana aja emang gitu mainnya gitu." Ya, nggak apa-apa lu bilang gitu ke gua. Tapi gua baru ngerasa nonton preseason berapa kali gitu. Dia datang nih offense. 4 pemain literally diem di 4 gini. 1 di 2 di wing, open. 2 di ini gitu. Oh wow gitu. Atau kalau bisa cuma 2 pemain, dia yang bawa bola sama 1 pemain, yang 3 di weak side udah. Iya, pick and roll selesai gitu. Back to defense. Exploit mismatch yang dibikin dari 1 pick and roll doang gitu. Yang lainnya kan bahkan even sebenarnya yang ini yang unik tuh ada lagi nih, yang saat kita kebetulan kan gua sama Dimas main ke Chicago ya, kita lihat mainnya itu ada yang udah pakai pola, ada yang enggak, ada yang benar-benar nggak pakai dribble, ada yang nggak layup ke dalam gitu. Pokoknya banyak lah cara bermainnya. Saat kita ngomong ke level kampus, kita level SMA, SMP gitu. Kita level kampus gitu. Kita lihat bagaimana setiap pelatih itu punya filosofi. Mainnya tuh, waduh, ada yang dalam banget kayak flare lah, ngapain dia pakai twist, pakai apa, udah elevator screen atau apa, banyak banget. Terus kok bisa ya ke NBA-nya? Dia cuma pick and roll doang gitu. Gue jadi kayak, pick and roll, high pick and roll, ambil 1 orang, udah selesai gitu. Jadi gue kayak, ini gimana cara mereka adapt-nya? Banyak banget tuh. Maksudnya, kompleksnya tuh udah didapat di usia yang masih muda. And then, saat kita ke level yang paling tinggi, malah tidak sekompleks. Atau jangan-jangan, saking hebatnya mereka, hal kompleks itu terlihat sederhana gitu. Nah, bisa jadi ya itu yang kemudian kayak, iya sih, emang ini individunya, kalau kita ngomong individu, maksudnya NBA ngomong mereka world champion, masalah world champion itu, emang ya karena pemain terbaik ada di situ semua gitu. Tapi saat kita ngomongin basketball game, ya nggak mutlak punya mereka. Basketball game sekarang udah, wah gila sih basketball game udah jadi global. Walaupun emang gitu. nggak selalu ya. Kadang-kadang gue pernah lihat ada sekali misalnya ada yang bawa bola, terus ada yang di weak side lari screen, dia bebasin yang ini, dia lari screen. Pas dia sudah bebas di depan, ternyata buat dia cuma decoy doang, yang screen yang sebelah sini yang ambil gitu. Dia passing gitu, anjir ini gitu. Tapi nggak sering kayak gitu tuh menurut gua. Beneran. Ya makanya kayak San Antonio Spurs 2014, Warriors selama Steve Kerr itu kan dipuja-puja kan karena emang mainnya tim gitu. Berasa ada passingnya, ada assist leadernya mereka satu tim. Jadi emang ya kita sebenarnya udah terekspos itu lama ya, maksudnya permainannya main to main itu. Tapi emang
setelah kemarin nonton Piala Dunia, gue rasa even Dimas juga baru nonton 1 hari doang ya waktu itu ya. Iya, 2 game. 1 hari 2 game itu juga berasa sih harusnya kayak maksudnya anjay emang gimana Mas? begini, Gimana Mas lu pada dasarnya melihat NBA atau sebenarnya lu sudah melihat ini dari dulu gitu? Kita sih udah lihat ini dari dulu cuma gue sih kalau nonton preseason ya, gue nonton berapa kali. Ya, memang segitulah kualitas emang gak niat ya. bench-nya gitu. Entah itu third layer atau yang beberapa lah. Beberapa tersingkir sih menurut gue. Iya, gue lihat tadi gue lihat si Warriors lawan apa tadi ya? Kings, Sacramento. Kings lah. Gue baru lihat tadi senternya. Lah, lu kayak main di Indonesia aja lah gitu loh. Lu ada satu yang kosong, tapi lu ngeliatnya kemana gitu loh. Kalau kayak gitu gue rasa nggak bakal bertahan di NBA. Menurut gue, semua pemain topnya di NBA adalah nggak tahu ya, mungkin sehari bisa ya mungkin 5 jam. Gue rasa video sesi mereka tuh luar biasa. Menurut gue. Jadi lu masuk lapangan, Idan mau lakukan ini, gue tahu harus kemana. Idan defense-nya gini, gue harus kemana. Kan gue selalu lihat lu gitu. Kalau mau ngelawan lu, Adrian, wah Adrian syutingnya gini-gini. Udah gitu aja. Udah hafal semua lah. Jadi memang dibilang main basket tuh pinter-pinter ya kayak gitulah gitu. Kayak si NBA inilah gitu. Jadi bukan asal gerak. Tapi gerak karena udah ngebaca anak ini kebiasaannya apa, kebiasaannya apa. Gue tuh jadi sejujurnya jadi pengen belajar lagi gitu. Kayak ternyata memang ya tipikal pemain Duncan Robinson lah gitu yang sudah ada. Memang sebenarnya nggak banyak. Mojok gitu. Udah lu main-main aja gitu. Terus kemudian karena memang dia sudah tahu barangkali memang dari latihan gitu. Ketika bolanya ke sana dia tahu harus geser kemana, lari gitu. Nggak memang gitu. Nah ngomongin ini, memang ada beberapa pemain yang kayak lu bilang, udah nih geser aja. Gue ngeliat layer-layer yang MVP Euroleague itu si Sasha Vezenkov kan di Sacramento Kings gitu. Kemarin beberapa poin gitu. Gue tuh nonton dia 2 game. Ini bisa nggak main di NBA orang ini ya gitu. Tapi kan dia jago banget di Euroleague. Tapi dia nggak punya kemampuan individu yang flare-nya, kelincahan istimewanya nggak punya gitu. Pemain kayak gini bisa nggak maksudnya pemain terbaik Euroleague kan musim lalu gitu. Ini bisa hidup nggak di NBA? Orang kemarin di awalnya poin pertamanya dia screen angin. Dia di mana? Berdiri aja gitu dia. Bukan berdiri aja, dia screen, dia gaya screen. Tapi nggak ada siapa-siapa. Terus kok dia screen siapa nih? Tapi begitu dia screen nggak ada orang, dia balik diterima bola, dia tembak masuk gitu. Gue liat dia screen siapa? Terus gue liat di postingannya Kings, dia poin pertama itu, gue baca komentarnya, dia screen siapa ya? Pada gitu aja. Gue bilang, oh iya, dia screen siapa ya? Semua orang juga lihat gitu. Itu tadi terjadi siapa namanya yang Moody. Moses Moody. Yang Warriors kan? Jadi gue itu yang main IBL aja tuh. Enggak. Tapi tadi kesalahan dia. Ini jadi gue mikir ke akademi gue ya, apa perlu gue ajarin mereka back screen dan down screen? Karena dengan gampangnya lu back screen kena, dia udah nempel, dia switch, lu ngapain keluar lagi, bener gak? Lu tinggal balik badan, lu seal, minta bola. Nah dia enggak, dia udah back screen. Di belakang gak ada orang, tapi dia keluar untuk mencari 3 point. Mereka gak kalah. Nah itu gitu loh, maksudnya lu setelah ngapain harus taunya mau apa gitu loh. Kayak ada ilmu lain yang kita gak nyampe nih. Gimana bagaimana lihat bola? Ya emang apa ya banyak sih ya mungkin faktornya banyak ya, maksudnya termasuk dinamika basket juga. Benar. Di NBA yang sekarang I hate it to say, tapi ya emang kenyataannya ini data driven ya. Maksudnya semuanya sekarang based on data yang dikumpulin dari berapa ratusan kamera yang ada di situ gitu. Jadi yang mungkin aja bikin itu tadi kata Dimas, jangan-jangan maksudnya memang pemain A itu sangat mungkin untuk dilarang untuk mengambil shot di area mana gitu. Termasuk kalau lu udah dari 2 poin lu itu tadi, itu nggak lebih bagus daripada lu ngambil 3 poin gitu. Secara penilaian dari analitiknya, itulah itu jadi emang bikin edan bisa gitu. Gue pernah tuh waktu main, gue drive ke basket ya. Sama pelatih gue dilarang gue passing ke dalam karena rame. Padahal menurut gue ya logikanya paling gampang masukin basket adalah dekat basket. Iya. Harus kick out. Nah itu kan berarti kan dilarang gitu. Padahal logikanya paling gampang. Ada yang seperti itu. Gitu. Ada aturan-aturan sendiri lah. Tapi kalau memang sekarang data drivennya NBA kan poin cuma dari 3 point dan paint area. Udah. Sisanya dianggap even lu nembak kayak 60% di mid range. Untuk regular season itu nggak ada apa-apa ya. Riskan. Iya. Kecuali
menurut gue ya, kalau ini menurut gue pribadi, secara data pun bisa didukung sih, tapi untuk lu juara di NBA sampai di playoff, lu tetap butuh at least Outside. 2 pemain yang sangat jago, sangat Di lethal mid-range. di mid range. Setiap musimnya selalu kayak gitu. Jadi kayak Kevin Durant, terus waktu awal bisa diurut dari 2015 ya. Stephen Curry, terus kemudian LeBron, Devin Booker ya. LeBron Kyrie Irving, kemudian kan ada 2 orang, Warriors kalah, dia datangin Kevin Durant, terus geser ke Kawhi Leonard, Iya. itu, kemudian Lakers balik lagi LeBron, Anthony Davis, jadi selalu harus ada untuk ke playoff ya. Iya. Tapi untuk regular season nggak bisa, lu cuma harus bagus di 3 point sama di paint. Jadi emang dan bisa sih ya, maksudnya satu sisi kita lihat NBA yang sangat-sangat data driven, tapi satu sisi saat kita lihat pandangan mata kita mereka main cuma gini doang, mainnya cuma gini-gini doang nih anjir. Iya. Sebelum bisa, karena kan gua kan belum pernah nonton NBA langsung. Kemarin kan WNBA kita kan gitu. Kalau WNBA pun kurang lebih sama kan, maksudnya cara play cuma swing side to side, cari two man game, udah lepas gitu. Tapi begitu kita lihat kemarin utamanya di 8 besar Piala Dunia, wah anjir banyak banget aksinya itu. Ketemu aksi dan di strong side sendiri, weak side sendiri udah ada aksinya gila. Itu sampai sekarang gue lihat beberapa kali, tapi nggak tahu ya, nggak semua game gue nonton ya. Si yang dibilang Phil Jackson tuh kayaknya memang efisien banget. Jadi lu sisi sini 3, sisi sini 2 gitu. Terus dia bilang kemanapun lu harus ngebentuk ada satu triangle. Iya, ada 3 orang. Tapi itu berapa kali gue tonton, ya juga ya kata Phil Jackson ini gitu. Sampai sekarang baru gue mikirnya kayak begitu. Dulu kan, masa gini banget sih harus mau nyerang doang gitu kan. Mungkin karena mereka terbiasa dengan itu, akhirnya kebentuk aja tanpa dibilang coachnya gitu. Bener. Akhirnya kebentuk aja dan Instingnya jalan. iya, dan satu lagi yang lo bilang, kenapa mereka layup itu harus, lu ingat waktu di Mica? Layup harus up and under. Lu layup sendiri, belum tentu di belakang gak ada orang gitu loh. Gary Payton Junior aja bisa lompat buat ngeblok lu gitu loh. Kenapa yang lu harus bisa layup kiri tapi lu taruh di kanan? Sorry, di Indonesia Mungkin nggak. Buat anak SMA gua rasa jarang terjadi. Diajarkan skill itu gitu loh. Jadi layup itu dari sudut kiri, ada titiknya, tapi jatuhnya di sudut kanan. Iya. Jadi kita nyebrang gitu, terus harus nyentuh titik ke Atas. papannya itu yang di bagian atas. Gitu. Jadi emang ya waktu butuh buat anak-anak mungkin cuma 3-4 orang yang bisa dari kita punya 24 pemain. So, lainnya struggling banget, bahkan nyentuh untuk tahu stepnya aja. Stepnya aja susah banget gitu. Karena itu. Tapi ya itu emang. Iya, makanya gue bilang itu sangat jarang diajarin mungkin buat anak SMA loh. Sedangkan di sana udah dilakukan. Karena ya itu, belum tentu lu layup sendiri. Nggak ada orang di belakang. Iya, makanya harus pindah arah. Gebrak-gebrak. Lu harus nipu saat lu di udara, lu harus nipu orang yang mau ngeblok lu nih. Iya. Ini mau layup kanan, mau layup kiri. Nah, itu aja udah berbeda kan. Itu aja udah skill banget gitu. Iya. Itu tuh udah kalau Iya. beyond lah mungkin ya. Iya, itu tuh maksudnya kadang kalau kita terjemahkan lagi ke statistik ya, kan kadang-kadang sering sering kali di NBA itu 3 pemain mengumpulkan 3/4 poin dari sebuah tim gitu. Misalnya gabungan Kevin Durant, Devin Booker sama Bradley Beal 70 dari 70 poin gitu, 70 poin. Nah, pertama itu menguatkan memang lu bertiga main sendiri. Bill yang pegang bola, ya udah Kevin Durant tahu diri aja gitu. Cari rebound dapat gitu. Nah, sisanya bagaimana? Sisanya tuh memang seperti yang gue bilang tadi di awal, masuk di NBA itu emang lu para pemain paling jago. Ketika lu dapat peluang, even itu bola muntahan gitu yang mereka sudah kesulitan kemudian dia passing dan tugas lu nembak, itu harus efektif banget. Karena cuman itu peluang lu untuk showing up gitu. Jadi betapa walaupun cuman di bawah 10 ya, 8 poin gitu. Akhirnya manajemennya tuh kayaknya bisa memahami itu. Jadi karena memang ya lu megang bola juga, memang lu main 25 menit lebih, 30 menit, tapi memang lu kesempatan lu megang bola sedikit sekali. Kalaupun lu disuruh screen dalam rangka buat temen lu, bukan buat lu gitu. Syukur kalau temen lu ingat lu gitu. Dan ketika dia ingat lu jangan bikin kecewa gitu. Jadi pas screen, anjir gue kesulitan. Siapa tadi yang bantu screen? Oh itu dia, gue passing gitu. Kosong, nembak. Itu lo harus 60-70% masuk gitu. Itu juga yang sering gue dengar saat gue main sama pemain asing gitu. Nah, apa katanya? Kalau lu di passing nggak masuk, gue nggak mau passing lagi gitu. Iya kayak gitu. Iya. Udah lu defense aja gitu loh. Iya, benar.
Defense, rebound, Iya. udah nggak ada lagi udah. Karena lu nggak bisa gitu loh. Menurut mereka lu ya udah gua aja gitu. Ya. Iya, berarti kan memperkuat. Dulu kita lihat cuman kan banyak hal baru yang kita temukan ketika ini, bahwa memang itu tuh dia main sendiri gitu. Dan gua nih bintangnya. Kalau gua passing lu, ya lu masukin gitu. Ayo gitu, jangan gimana lu Boy dulu. Iya, emang ya kayak 2 tahun yang lalu ya. Pas ada PJ Tucker main ya cuma waktu buat Bucks cuma 0 poin. Iya. Dia main Ya, Rodman. Iya, 0 poin. Reboundnya juga nggak banyak. Karena tugasnya jaga Kevin Durant. Iya. Udah itu doang. Lu offense, kita cuma butuh lu berdiri di pojok atau berdiri di top. Nggak ngapa-ngapain. Cuma buat nge-lock satu pemain supaya nggak kemana-mana gitu. Tapi kalau lu dapet ya udah lu lepas aja. Seinget gua pernah dia satu game tuh 1 time aja 0/1 gitu. Sisanya ya udah jaga Kevin Durant. Kenapa? Karena offensively lu sudah punya 3 orang. Giannis, punya Chris Middleton gitu. Iya. Untuk ada Drew Holiday gitu. Ya udah, lu kerja gitu doang. Dan pembagian peran itu yang menurut gua salah satu yang paling keren di NBA ya, itu sudah ada semua dari awal musim. Dan itu bahkan even worse di NBA 2K game PS itu pun ada gitu. Dari mana kita lihat? Dari menitnya. Kalau lu main di My League atau apa gitu, lu bongkar tuh ada tuh setiap menit tuh dia ganti itu nanti menit keberapa itu ada semuanya. Dan ini geser kemana, ini geser kemana. Iya ada. Jadi itu pun udah menjelaskan untuk lu earn something menit di NBA, some minutes di NBA 10 menit gitu. Itu susah sekali sebenarnya. Iya. Karena lawan lu tuh sekali lagi yang kita bahas kemarin waktu di Filipina, superhuman ini udah nggak masuk akal nih orang-orang ini nembak-nembak kayak Kevin Durant gitu kan. Lu lihat berapa kali Kevin Durant sama Carmelo lah ya. Even Kobe almarhum juga ngomong, lu Carmelo tuh mukanya udah lu tutup kayak apa aja, masih masuk gitu. Sport Science juga nunjukin Klay Thompson mati lampu nembak masuk gitu. Terus apa lagi yang harus kita lakuin gitu? Damian Lillard gitu nyebrang setengah lapangan masuk satu langkah, pluk diangkat masuk. Kita harus ngapain lagi? Udah nggak bisa sebenarnya. Yang kita bisa cuma ya kita kalau dia skor kita skor lagi. Sekarang kan mainnya gitu. Kalau dia skor lagi. Makanya menurut gua untuk jadi tim yang bagus dan bisa jauh di playoff, akhirnya butuhnya beberapa spesialis defender. Karena apa? Nanti waktu playoff ini yang penting untuk bukan lagi adu skor, tapi matiin dia juga gitu. Ya, di defense win champions itu ya sangat berpengaruh di playoff memang. Iya. Kalau di regular kayak ya lu ngomong jagoan lu, game 1 memang lu mau lu suruh defense. Iya. Gue abis tenaga gue buat offense gitu. Iya. Tolong bantu gue di defense. Iya. Tapi saat di playoff, ya itu akhirnya timnya. Itu yang dibahas kemarin di ini ada podcastnya, gue lupa podcastnya siapa, tapi ada pemainnya Clippers, Terrence Mann. Dia bahas yang Luka Doncic. Iya, dia bahas Luka Doncic. Dia literally ngomong kayak, he's crazy bro, kayak he go crazy, bener-bener kayak saat tiba-tiba first half itu 30 poin gitu, apa satu kuartal 30 poin, ini orang ngapain gitu. Tapi ya udah, akhirnya strategi tim kita let him cook gitu. Ya udah biarin aja dia. Terus kita poin lagi gitu. Dan waktu defense waktu kita offense kita kejar dia gitu. Karena nggak mungkin kuat fisiknya dia kalau kayak gitu, offense defense kayak gitu. Jadi kayak ya udah memang mainnya sebenarnya basically lebih gampang, lebih mudah. Maksudnya untuk orang tuh mencerna, oh sebenarnya logikanya kayak gini daripada kita ngomong basket secara global Eropa gitu yang waduh banyak banget faktor SNO-nya gitu daripada ini. Itu gitu. tuh membuat gue juga berpikir begini. Ya mungkin ini gaya ini, faham ini, sudut pandang ini yang membuat NBA itu tidak pernah dari dulu sebenarnya rencananya sudah ada untuk masukin tim Eropa ke dalam NBA gitu. Mungkin ini yang membuat jangan-jangan salah satunya nggak jadi tim Eropa masuk ke NBA gitu. Real Madrid, Barcelona. Karena mazhabnya memang berbeda gitu. Di tim Eropa akan sulit sekali seorang pemain muncul dengan gaya bermain itu karena lu bisa kalau misalnya beneran ya mungkin bisa sama-sama 10 poinnya 8 orang sama 10 gitu 10 ini gitu. Memphis Grizzlies sebenarnya beberapa musim terakhir kan 7 pemain 10 poin Iya jadi memang nggak ada kata-kata di sini nggak ada bintang tuh emang nggak ada bintang gitu tapi kolektivitasnya tinggi jadi nanti ini barangkali pelatihnya udah punya skema sebelum game. Bukan berarti nggak ada first option scoring ya. Enggak, iya. Tapi semuanya punya level yang sama gitu. Jadi semuanya bisa ambil. Dan pelatihnya memutuskan juga untuk memaksimalkan semua, bukan cuma 2 atau 3 bintangnya gitu. Makanya kalau akhirnya benar
satu pemain bintang sulit sekali memang. Iya. Itu juga yang membuat gue semakin percaya bahwa Jordan sendiri yang memang nggak mungkin. Ada Scottie gitu. Iya. Ada Scottie. LeBron sendiri juga nggak mungkin. Ada Kyrie, ada Dwayne, ada siapa waktu itu gitu. Saat juara ya. Saat juara untuk juara maksud gue. Makanya LeBron the GOAT. Sendiri ya? Karena kan sendiri. waktu untuk Cleveland. saat kita ngomongin nggak juara, kan yang megang kan saat Jordan nggak juara, lihat tuh. Saat gak ada Pippen tuh yang Iya. lawan Shaq sama Penny. Bukan Shaq ya? Belum ada Shaq ya, ada Penny doang. Udah ada Shaq. Shaq sama Penny ya. Iya, yang dia comeback kan? Iya. Iya, Tadi iya. gue dimarahin generasi 90. Enggak, ada. Kacau lu lihat Jordan. Gue lihat. Olajuwon dulu masih apa ya? Olajuwon nggak ada loh. Drexler. Enggak, tahun pertama Drexler. Oh, yang kedua. ada. Bukan Kenny. Biasa aja semuanya. Biasa Iya, semuanya. biasa. Robert Robert Horry, Horry. Kenny Smith, Iya. Sam Cassell itu biasa aja sebenarnya. Iya. Otis Thorpe, apa segala. Iya, belum sebenarnya ada. biasa-biasa aja. Iya, maksudnya Drexler udah ada dong? Drexler belum. tahun kedua. Pas Juara yang kedua kali. Juara kedua. Pas ketiga kali ada Barkley, nggak juara. Iya. Nggak, ini keren banget. Kita tadi awalnya nggak mau ngobrol ini. Tapi nih ngomong pemain bintang ya, semoga nggak terjadi ya. Nah, Itu kenapa orang ngomong di IBL, kenapa sih bola di pemain asing terus? Iya. Ya. Kalau gue ya waktu itu gue main ya karena biar aja dia nggak ngobrak-ngabrik gitu loh. Ah. Karena dia bintangnya menurut gue. Ya semoga nggak terjadi. Ah. Itu kenapa lu bilang di NBA ya bintang yang bawa bola. Ya. Ya itu yang terjadi di IBL. Dan kenapa orang-orang penonton nih selalu ngomong, kalau lu pakai asing bola di asing terus, kapan pemain kita mau berkembang gitu kan? Saat gue main, gue mikirnya ya biar aja dia ngobrak-ngabrik saat dia di trap atau segala macam ya gue siap buat terima bola. Ya. Ya itu. Ya terjadi. kurang lebih mirip seperti yang gue bilang tadi kan. Cuma kan orang-orang mikirnya ya, Iya. pemainnya nggak berkembang yang lain gitu. Di Indonesia. Itu ngomong dia. Indonesia. Itu akan jadi tantangan sih memang pada akhirnya. Bagaimana ya gini. Sebenarnya gue nggak tahu tujuannya pemain asing Iya itu makanya bikin itu. apa. Kan orang mikirnya gitu. Tujuannya itu apa gitu. Kalau entertainment oke, bisa dijustifikasi, seru apa segala. Ya. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk menambah hebat pemain lokal, gue rasa ya bisa iya, bisa enggak gitu. Karena untuk bikin pemain lokal jadi hebat bukan hanya itu. Iya. Banyak hal gitu. Di latihan lah, dimakan, di Iya, istirahat, bisa, dan iya, bisa. lain-lain. Pola gitu. Cuman kayaknya kita akan berekspektasi itu gitu. Tinggal pelatihnya aja bagaimana pintar-pintar pelatihnya meramu bisa bikin oke lah pemain asing 60% gitu atau 70%, 30%-nya kita masih bisa menikmati pemain lokalnya gitu. Tapi sejatinya sejak berapa berarti? 2016 Pemain asing 17, 18. Ya. Sebenarnya yang juara ya baru menurut gue ya baru tahun kemarin ya pemain asingnya yang dominan. Yang maksudnya satu pemain dominan gitu. Dominan banget. Dan iya dominan maksudnya si Brandon sama Jared Shaw itu totally dominan gitu. Saat kita ngomong SM pas juara sebelumnya, menurut gua pemain asingnya ya biasa aja. Menurut maksudnya Brecton Griffin dominan, tapi dia datang dari bench kan waktu itu ya sama si aturannya satu benar-benar gitu. Tapi bukan yang kayak agak all ball gitu loh, bukan. Even si siapa satu lagi yang itu Lohon. bukan siapa sih namanya Eli Elijah Foster. Foster. Itu kan juga nggak demand ball kayak gitu. Yeah. Brecton Griffin nggak demand ball, itu nggak ball. Jadi kayak masih kerasa lokalnya itu bermain gitu. Kalau yang totally mungkin kemarin kalau game kedua juga ada Brandon mungkin juga bakal kayak gitu kan, maksudnya bakal dominan gitu. Karena emang jadi menurut gua itu karena emang pilihan dari pelatih dan kesesuaian dengan pemainnya kayak apa kan. Iya benar gitu. ya emang karena Soalnya kan. Kalau 2020 kan nggak pakai ya, 2021 nggak pakai pemain asing. Sekarang kita mundur 2019, ya Coach Gibi sama siapa kan pemain asingnya juga pelengkap Iya. gitu. Jadi ya yang gua harapkan tuh pelatih itu yang bisa gitu. Yang bisa nentuin mana gitu. Maksudnya ada yang benar ada yang salah enggak ya kan. Kalau kita ngomong liga basically sebenarnya tujuannya adalah menang gitu. Ya kalau emang mau menang dengan cara pemain asingnya memang bisa main 1 lawan 1 ya silakan. Kalau enggak ya udah kayak kemarin sorry to say ya kayak gue nggak tahu. Soalnya gue nanya beberapa kali ke Coach Jerry Lolowang waktu itu Satya Wacana.
menurut dia sebenarnya play-nya nggak begitu, tapi pemain asingnya satu waktu itu take over sendiri gitu kan, ambil sendiri. Masalahnya bro, shootnya cuma 30%. Itu semua ngapain ente gitu kan? Iya makanya ini mau ngapain gitu. Jadi ya maksudnya kayak gitulah pembagian peran tuh emang harus disesuaikan juga. Pertama, gue juga nggak tahu sih kalau pelatih punya jawaban masing-masing sih antara filosofi pelatihnya dulu, betul, atau komposisi pemainnya dulu. Ada yang kebalik-balik nih. Ada yang sesuai memaksakan. timnya. Ada yang dia sendiri kayak gua selalu kayak gini mainnya. Lu harus berkembang mengikuti gua. Ada juga yang kayak gini gua harus begini gitu. Jadi kan gitu. Lu pilih yang mana kalau ada pelatih kayak gitu? Gue yang kedua Gua kan tergantung timnya. Kalau timnya mampu untuk mentransfer dengan kuat, ya monggo. Jadi gua akan menekan untuk ya udah gua maunya pemain yang ini ya gitu. Tapi kalau misalnya pemainnya seadanya, ya udah seadanya aja gitu. Mau gimana lagi kalau nasi sudah menjadi bubur, tambahin ayam, dia kan. Cakwe. Kalau tim kacang nggak, Dim? Hah? Tim kacang juga. Kacang lagi lalu. Itu analogi itu pertama kali menurut gua, pertama kali dengar analogi kalau nasi udah jadi bubur jadi ayam, siapa pertama kali yang ngomong gitu? Siapa? Kalau gua pertama kali dengar orang ngomong gitu, Agim. Anjir. Itu Agim tuh yang pertama kali ngomong itu. Anjir, keren banget ya Agim analoginya. Nasi jadi bubur ya? Iya, kalau nasi udah jadi bubur, jadikan bubur ayam, kata Agim. Anjir, Agim. Langsung berdiri tuh tangan. Iya. Itu. Enak tuh. Agim tuh waktu ngomong di Istiqlal tuh. Masalah Agim, weh. Ini udah satu episode. Ya, sangat melenceng dari ide awal. Iya. Tapi apalah. Ide awal tapi ini oke. Ini gue nggak tahu harus judulnya apa nih obrolan, tapi menurut gue sih menarik ya. Iya. Karena judulnya clickbait aja lah. Agim. Paradigma kita, karena pada dasarnya kan dia selalu di situ gitu, pertandingannya selalu di situ. Kayak sebenarnya pada dasarnya nggak banyak yang berubah. Ini hanya gara-gara kita bertiga ya, mungkin gue sama Adrian lebih banyak nontonnya secara langsung dibanding Dimas. Gara-gara nonton itu sering ya cukup tinggi intensitasnya, tiba-tiba pandangan kita berdua jadi berubah gitu. Hah? Karena ketika nonton Kanada gitu, Shea dapat bola atau si siapa sih Dillon dapat bola, ya beneran monggo gitu. Pemain-pemain lain tuh silakan Shea nari-nari sendiri beneran. Iya, skill. Sampai ya udah gitu saya bebas. Nggak ada gini dulu. Nggak ada. Udah dapat bola, terus kayak pemainnya langsung kayak, saya dapat bola. Cabut gitu. Iya. Tapi gua mana tadi kopi gua udah defend, udah di poin balik gitu. Jadi kayak dia pegang bola 50% udah. Iya, nah itu dia. Persentase masuknya emang tinggi banget gitu akhirnya. Memang jadi masalah kalau misalnya tadi Coach Jerry bilang Coach Jerry situasi gitu terus kemudian asingnya cuma 30% ya masalah. Iyalah. Jadi itu waktu itu rekan komentator gua Abu sampai kesel banget. Jadi pemainnya baru bawa bola nih. Lihat nih, ya misalnya pemainnya gue lupa namanya siapa. Ya, membawa bola pasti di shoot. Pasti step back shoot dilihat. Beneran lagi. Wah, Abu udah kesel banget Abu. tapi kan kesini juga menyadari bahwa NBA pun begitu harusnya. Cuman persentasenya tinggi banget. Iya, jadi misalnya CP dapat kanan nih. Dia dapat bola gitu. Pasti dia ke sayap dalam kanan gitu. Dia akan nembak situ. Di sekitar situ tembakannya dia paling enak yang 80% masuk kali gitu. Dia pasti ke situ. Dan itu yang akhirnya bisa dibilang membedakan pemain-pemain itu gitu. Jadi pemain NBA turun ke pemain nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12 pemain itu udah beda semua sebenarnya. Apakah 12 ini nggak bisa 40 poin? Bisa. Tapi nggak mungkin bisa kalau lawannya 1 lawan 5 ini juga gitu. Jadi lawannya harus yang saat regular season mau berakhir, yang main cadangan-cadangan semua, ini bisa nyala. Kenapa? Cadangan satu level lagi gitu. Dan itu nanti turun lagi, levelnya G-League. Kita lihat G-League. Terus kita lihat pemain yang terbuang dari G-League. Itu waduh gila maksudnya. Dan itu akhirnya pemain yang sampai di Indonesia itu masih jauh lagi gitu. Gue kayak wah gila. Even yang paling gampang adalah yang seru dari cerita teman kita Abraham di Jepang adalah Maxi Esu tuh di B3 gitu. Gue ada pribadi seneng banget dengan Maxi Esu main gitu. Menurut gue salah satu pemain yang juga efektif gitu mainnya. Nge-shoot, main di dalam gitu. Segitu. Di B3 gue kayak aja di B3 ya. Lawan Bram di semifinal gitu. Jadi gue kayak wah, kalau Maxi Esu di B3 yang B1 gimana kan gue. Jadi kan bingung ya. Tapi kayak terus keluarnya pemain-pemain bekas-bekas pemain NBA, bekas pemain Eropa gitu. Jadi emang maksudnya ya bener pepatah lama Jawa gitu, ono
ono rupo lah ya. Ada harga, ada barang gitu. Jadi kelihatan banget luar biasanya pemain-pemain itu saat dihargai ya. Kenapa mereka dihargai setinggi itu? Ada yang nggak layak, mungkin ada, tapi setelah kontrak itu terjadi. Saat kontrak itu diberikan, mereka sangat layak diberikan kontrak itu gitu. Jadi ya kayak gitulah. Seru sih. Iya. Ada lagi nggak Mas? Ini udah nggak kerasa hampir sejam yang kita ngomong. Iya, udah panjang banget. Padahal nggak jelas topiknya. Padahal bukan ini topik utama. Tapi tadi awal itu, yuk kita tag ya. Itu bukan ini yang dibahas. Kacau Salon padahal tadi. Kacau bakal salon nama usaha-usaha apa gitu kan. Iya, usaha sampingan. Iya, tadi gua ngobrol. Usaha sampingan. Ada branding di Pasifik. Personal branding. Personal branding. Sekarang coach bro. Ada Universitas Ciputra gitu. Nah, sekarang coach bro, ini bro. coach ya. Coach. Oh, akhirnya udah gue ngobrol tentang IBL aja tadi. Dinamikanya kayak apa, begini. Oh, gue nggak tahu gitu kan. Gila, tapi cukup oke lah. Ya, ada lagi nggak Mas tambahan tentang obrolan kita hari ini? Cukup lah. Cukup berat lah. banget nih om. Gue jadi iya berat lumayan. Gue jadi pengen nanti mungkin episode berikutnya kita ngebahas gini Mas. Lalu kemudian setelah apa yang kita obrolin ini, apa yang membuat 1-2 pemain itu jadi menonjol? Wong semuanya jago. Let's say gini. Siapa boy? Pemain yang so-so lah middle atau gini deh. Grayson Allen tadi yang kita sebut yang rambutnya abu-abu. Gue rasa kalau dikasih peluang Grayson, bola tembak sebanyak itu. Jangan-jangan sejago itu juga gitu. Belum tentu kalau gue. Belum tentu ya. Nah, itu dia nanti itu jadi pertanyaan untuk obrolan kita berikutnya, Boy. Jangan sekarang. Jadi sebenarnya apa yang membuat seorang pemain bisa sehebat itu atau tidak sehebat itu gitu? Atau misalnya Peyton Pritchard misalnya. Apa sih namanya? Peyton Pritchard. Iya, benar ya? Yang ini keturunan Indonesia. Katanya. Benar atau enggak? Lu tahu? Katanya. Nah, misalnya dia dikasih peluang nih. Bisa nggak dia kalau dikasih peluang yang konsisten? Atau misalnya Austin Reeves lah gitu. Kan bisa tuh Austin Reeves. Padahal dulu juga undrafted, terus ini ternyata bisa jago gitu. Anaknya Doc Rivers. Bukan. Yang putih, Lakers. Nah, itu mah emang tips orang dalam. Ya gitu. Jadi apa jadi sebenarnya yang bikin satu pemain tuh jadi nonjol, satu pemain akhirnya cuma jadi role player saja teman-teman gitu. Paling itu nanti kita obrolan selanjutnya aja ya. Habis sholat maghrib lah. Jadi kemana-mana. Oke. Sip. Din, mau ngomong yang itu? Nggak usah lah. Udah lama nggak soalnya. Kalau kata gue unsubscribe aja. Lucu banget. Spotify. Di mobil ya. Naik motor pakai headset. Ya, sambil dengerin game. Nggak sambil dengerin Sopi Cio. Sampai ketemu lagi guys. Sampai ketemu di Main Basket Podcast.